Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Struktur Organisasi Kepemimpinan dan Budaya, Strategi Controlling, serta Strategic Evaluation pada PT Mayora Indah Tbk. Baik, di slide ini ada struktur organisasi. Struktur organisasi PT Indah Mayora mengabarkan peranan dan fungsi setiap manajemen dalam pengelolaan perusahaan, di mana perusahaan perseroan ini dikelola oleh Dewan Direksi. Yang pertama ada rapat umum pemegang saham, merupakan otoritas tertinggi dalam perusahaan yang terdiri dari para pemegang saham. Yang kedua ada Dewan Komisaris, berfungsi untuk pengawas jalannya perusahaan. Yang ketiga ada Komite Audit, memastikan bahwa perusahaan menjalankan praktik keuangan dan yang transparan. Yang keempat ada Direktur Utama, pemimpin eksekutif tertinggi yang bertanggung jawab atas strategi dan operasional perusahaan secara keseluruhan. Yang kelima ada Direktur Supply Chain, mengelola rantai pasokan termasuk pengadaan bahan baku, distribusi, dan efisiensi logistik. Yang keenam ada Direktur Operasional, mengawasi proses produksi dan teknologi informasi untuk memastikan kelancaran operasional. Yang ketujuh ada Direktur Keuangan, bertanggung jawab atas laporan keuangan, pengelolaan anggaran, serta hubungan dengan investor dan lembaga keuangan. Yang kedelapan ada Direktur Pemasaran, mengembangkan strategi, branding, dan penjualan produk perusahaan agar tetap kompetitif di pasar. Yang kesembilan ada Sekretaris Perusahaan, menangani urusan hukum dan komunikasi perusahaan dalam pemangku kepentingan termasuk pemerintah dan publik. Yang ke-10 ada unit audit internal, memeriksa prosedur internal agar sesuai dengan standar operasional dan mengurangi risiko penyimpangan. Yang ke-10 ada divisi pendukung, ada purchasing, HRD personalia, legal, teknologi informasi, dan manufacturing. Baik, slide selanjutnya ada kepemimpinan organisasi. Kepemimpinan di Mayora Indah cenderung bersifat transformasional, mendorong inovasi dan adaptasi terhadap perusahaan pasar yang dinamis. Hal ini tercermin dalam strategi perusahaan yang selalu berinovasi dalam produk dan pemasaran. Para pemimpin di Mayora Indah diharapkan memiliki yang pertama visi yang jelas, yaitu mampu merumuskan dan mengkomunikasikan visi perusahaan dengan efektif, mengarahkan seluruh tim menuju tujuan yang sama. Yang kedua adalah kemampuan strategis, mampu menganalisis pasar, mengidentifikasikan peluang, dan merumuskan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga ada fokus pada pelanggan, memprioritaskan kepuasan pelanggan sebagai kunci perusahaan jangka panjang. Yang keempat ada orientasi pada hasil, menekankan pada pencapaian target dan kinerja yang tinggi, namun tetap memperhatikan kesejahteraan karyawan. Dan yang terakhir ada kepemimpinan tim yang efektif, mampu memotivasi, membimbing, dan mengembangkan tim agar bekerja secara optimal. Selanjutnya ada budaya organisasi. Budaya organisasi PT Mayora Indah Tbk dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama ini ada orientasi pada kinerja, yaitu prestasi dan pencapaian target menjadi prioritas utama, sistem reward dan punishment yang jelas menerapkan untuk memotivasi karyawan. Yang kedua itu ada inovasi dan kreativitas. Perusahaan mendorong karyawan untuk berinovasi dan kreatif dalam mengembangkan produk dan strategi pemasaran. Yang ketiga ada kerja keras dan dedikasi. Budaya kerja keras dan dedikasi tinggi dijunjung tinggi. Karyawan diharapkan memiliki komitmen yang kuat terhadap perusahaannya. Yang keempat ada kerjasama tim. Kerjasama tim dan kolaborasi antar departemen sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir ada integrasi dan etika. Perusahaan menjunjung tinggi integritas dan etika bisnis dalam setiap kegiatan operasionalnya. Selanjutnya, strategi controlling. Yang pertama, premis kontrol. Tujuannya untuk memastikan asumsi dasar strategi tetap relevan dan valid. Implementasi di PT Mayora yang pertama, secara berkala melakukan analisis terhadap tren pasar, makanan dan minuman. Misalnya, bergeseran ke produk sehat. Yang kedua, monitoring kondisi makroekonomi, seperti inflasi, nilai tukar, dan dampaknya terhadap biaya bahan baku seperti gula, kopi, dan susu. Yang ketiga, evaluasi strategi ekspansi pasar internasional, termasuk perubahan preferensi konsumen global.
Yang kedua ada strategi surveillance. Tujuannya untuk mengawasi berbagai kejadian eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi strategi perusahaan. Implementasi di PT Mayora yang pertama, pembentukan tim intelijen pasar untuk memantau tren industri makanan minuman, gerakan kompetitor seperti Wings atau Indofood. Yang kedua, audit internal atas proses produksi dan distribusi untuk mengidentifikasi peluang atau risiko tersembunyi. Yang ketiga, mengintegrasikan sistem ERP untuk transparansi proses lintas departemen. Yang ketiga ada Special Alert Control. Tujuannya, respon cepat terhadap kejadian tak terduga yang signifikan. Implementasi di PT Mayora yang pertama, menyusun kontingensi plan untuk krisis seperti pandemi, bencana pabrik, atau boikot produk. Yang kedua, menyediakan tim task force lintas fungsi yang siap aktif jika terjadi disrupsi logistik atau supply chains. Yang ketiga, komunikasi krisis yang cepat dan transparan ke stakeholder, seperti konsumen, mitra bisnis, dan investor. Yang keempat, ada implementasi kontrol. Tujuannya untuk menilai apakah strategi secara keseluruhan harus diubah berdasarkan hasil implementasi tahap demi tahap. Implementasi di PT Mayora yang pertama menggunakan milestone tracking dalam setiap peluncuran produk baru. Misal, peluncuran kopi instan di Vietnam. Yang kedua, evaluasi berkala program promosi dan distribusi termasuk kerjasama dengan e-commerce. Yang ketiga, mengaitkan KPI individu dan divisi dengan strategi korporat melalui metode balance scorecard. Yang kelima ada pendukung strategi kontrol. Yang pertama ada Total Quality Management. Fokus pada kepuasan pelanggan dan perbaikan berkelanjutan. Audit kualitas rutin di seluruh pabrik Mayora, misalnya di Tangerang dan Bekasi. Lalu budaya kerja berbasis kepercayaan dan kolaborasi. Yang kedua ada Six Sigma, digunakan untuk meminimalkan cacat produk dan meningkatkan efisiensi produksi. Lalu pelatihan Six Sigma bagi karyawan operasional di pabrik. Target zero defect terutama pada produk ekspor. Lalu yang ketiga ada ISO 9001, memastikan proses produksi memenuhi standar kualitas global, dokumentasi dan penilaian berkala sistem manajemen mutu. Yang keempat, ada balance scorecard, mengukur performa strategi Mayora dari 4 perspektif. Yang pertama, keuangan, pertumbuhan pendapatan, margin, keuntungan, dan ROI. Yang kedua, pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan, pangsa pasar. Yang ketiga, proses bisnis internal, efisiensi produksi, distribusi tepat waktu. Yang keempat, pembelajaran dan pertumbuhan, pengembangan SDM inovasi produk. Untuk yang selanjutnya ada strategi evaluation. Yang pertama ada penetapan tolak ukur kinerja atau fixing benchmark of performance. Terbagi menjadi dua, ada secara kuantitatif dan secara kualitatif. Yang secara kuantitatif yaitu ada ROI dan ROE dari unit bisnis seperti biskuit, permen, dan kopi instan. Yang kedua adalah laba bersih per kuartal dari produk unggulan seperti Torabika, Kopiko, dan Roma. Lalu ada market share domestik dan ekspor untuk masing-masing lini produk. Dan yang terakhir ada rasio biaya produksi terhadap pendapatan. Lalu secara kualitatifnya ada inovasi produk, seberapa sering Mayora meluncurkan produk baru. Yang kedua ada kepuasan pelanggan dan loyalitas merek. Yang ketiga ada fleksibilitas rantai pasok dalam menghadapi gangguan global. Yang terakhir ada kompetensi sumber daya manusia dalam bidang inovasi, distribusi, dan marketing. Lalu ada pengukuran kinerja atau measure of performance, yaitu ada pelaporan rutin seperti laporan keuangan triwulan dan tahunan yang mencakup laba rugi, neraca, dan arus kas. Yang kedua ada sistem pelaporan internal, KPI tiap divisi seperti divisi produksi, distribusi, dan ekspor melalui dashboard manajerial.
Dan yang terakhir ada survei eksternal seperti survei kepuasan pelanggan dan pengenalan merek. Lalu ada analisis variance atau analyze variance, yaitu mempunyai contoh kasus seperti target ekspor Torabika tidak tercapai karena isu logistik global. Analisis penyebab utamanya yaitu adanya biaya kontainer dan keterlambatan dalam pelabuhan. Lalu ada toleransi kinerjanya, selisih totalnya tuh ada di 5-10%, masih dapat diterima tergantung konteks pasarnya itu sendiri. Lalu audit internal dan eksternal seperti menilai akurasi dan keandalan laporan kinerja. Yang terakhir ada tindakan korektif atau talking corrective action. Jika terjadi penurunan pendapatan ekspor secara berulang, yaitu harus evaluasi strategi, distribusi, dan relasi logistik secara internasional, dan diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional. Lalu, jika pangsa pasar domestik menurun, harus rebonding, promosi masif, atau reformulasi produk. Dan penguatan pelatihan sumber daya manusia atau SDM, sistem intensif berbasis kinerja, dan peningkatan efisiensi produksi. Kesimpulannya adalah PT Mayora Indah Tbk memadukan struktur organisasi yang terdefinisi dengan kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi yang inovatif serta berorientasi pada kinerja tinggi. Keberhasilan perusahaan ini ditunjang oleh sistem strategi controlling yang komprehensif, memanfaatkan sebagai metodologi seperti TQM, Six Sigma, ISO 9001, dan Balanced Scorecard untuk memastikan efisiensi, kualitas, dan adaptasi terhadap perubahan pasar. Proses evaluasi strategik yang terstruktur mencakup analisis varian dan tindakan korektif yang tepat, memungkinkan perusahaan untuk merespons secara proaktif terhadap tantangan dan peluang yang muncul, mengamankan posisi kompetitifnya di industri makanan dan minuman. Baik, cukup sekian presentasi dari hasil analisis kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.